Kronologi sejarah Bali dalam rekaman prasasti bagian 4. Siapa raja yang memerintah di kerajaan Singamandawa tahun 882 atau 804 Saka sampai 942 atau 864 Saka? Oleh Inyoman Wijaya, sejarawan alumnus UGM S1, S2, S3, staf pengajar Prodi Ilmu Sejarah FIB Unut. Pada bagian 3 terlihat ada selisih pendapat antara para ahli tentang Raja Bali setelah berakhirnya masa pemerintahan Ugrasena tahun 942 atau 864 Saka. Muncul lagi raja yang memakai gelar Warmadewa, yakni Sang Ratu Sri Aji Tabanendra Warmadewa. Sang Ratu Sri Aji Tabanendra Warmadewa memerintah bersama dengan permaisurinya yang bernama Sang Ratu Luhur Sri Subadrika Darmadewi. Raja ini diperkirakan oleh para ahli sebagai keturunan Ugrasena. Sastri mempunyai pendapat yang berbeda. Ugrasena adalah raja dari kerajaan Singamandawa yang terakhir, sebab Warmadewa tidak dapat disamakan dengan raja-raja dari Singamandawa. Sastri menemukan 15 kemajuan Bali yang telah dicapai oleh raja-raja yang berkuasa di kerajaan Singamandawa dari tahun 882 atau 804 Saka sampai 942 atau 864 Saka sebagai berikut. 1. Dipakainya hari pasaran yang terdiri dari hari Wijaya Kranta, Wijayapura, dan Wijaya Manggala. 2. Tidak adanya perkembangan atau dianutnya agama Buddha. 3. Nama-nama yang dikemukakan dalam prasasti bersifat agama Siwa dari aliran Waisnawa. 4. Pemerintahan diatur oleh suatu badan yang bernama Panglapuan yang terdiri dari hakim atau dananjaya, tuan tanah atau senopati, dan pegawai-pegawai yang terdiri dari digangga, nayaka, makurang, kumpi, dan ser. Pajak diurus oleh ser dan persoalan kehutanan oleh juru kayu. 5. Uang dibuat dari emas, perak, dan tembaga yang terdiri dari 4 jenis, yakni emas, masaka, dan piku. 6. Kerajaan memiliki undang-undang perkawinan. 7. Para pendeta mendapat perhatian khusus dari pemerintah. 8. Urusan kuil-kuil diatur oleh desa sendiri. 9. Kekayaan pura tidak dikenakan pajak. 10. Pendeta yang tinggal di desa diwajibkan melaksanakan peraturan desa. 11. Penduduk desa harus menghormati dewa-dewa. 12. Sebagian dari cukai dan kekayaan para saudagar yang meninggal dunia diperuntukkan bagi kepentingan pura dan pendeta. 13. Kayu dan papan-papan kapal yang rusak digunakan untuk membuat pagar atau benteng. 14. Pemerintah mengakui Maga Mahanawami sebagai hari raya terbesar. 15. Segala kemajuan yang dicapai di Bali pada tahun 882 atau 804 Saka sampai 942 atau 864 Saka setaraf dengan kemajuan pada zaman pemerintahan Wangsa Sanjaya di Jawa Tengah.
Berdasarkan prasasti-prasasti tersebut di atas, terlihat dengan jelas pada zaman Singa Mandawa masyarakat Bali sudah memiliki pengetahuan yang luas, baik dalam tata cara kehidupan keagamaan maupun undang-undang pemerintahan. Susunan pemerintahan dan cara pengaturan pegawai dan pajak-pajak telah sesuai dengan masyarakat yang sudah maju. Sastri berpendapat, kemajuan ini tidak akan dapat dicapai dalam sekejap, melainkan melalui proses yang panjang. Sejak kapan proses itu dimulai, prasasti-prasasti tidak mampu memberikan jawabannya. Oleh karena itu, para ahli di zaman sekarang kebanyakan beralih ke babat yang relatif banyak bercampur mitologi. Sebelum sampai pada pembahasan dengan memakai sumber-sumber tradisional itu, akan dipaparkan sebuah hasil rekonstruksi perjalanan pengaruh Kerajaan Mataram di Bali. Situasi dan kondisi Bali abad ke-8 tak bisa dilepaskan dari kehidupan politik di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, pada awal abad ke-8 muncul seorang raja yang bernama Sanjaya. Dia adalah raja kerajaan Mataram, Jawa, anak Sanaha, saudara perempuan Sana. Sanjaya adalah seorang raja yang ahli dalam kitab-kitab suci dan keprajuritan. Sana dan Sanjaya dikenal pula dalam kitab Carita Parahyangan. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Sana adalah anak dari Rahyanta Mandimina yang berhasil dikalahkan oleh Purbasora dari Galuh. Sana tidak terbunuh sebab dia sempat melarikan diri, menyingkir ke Bukit Merapi dan mendirikan kerajaan baru. Sana digantikan oleh kemenakannya Sanjaya. Tahun 731 atau 634 Saka, Sanjaya membuat prasasti untuk mencatat pembangunan sebuah lingga, lambang Dewa Siwa, di desa Kuncarakunya di Jawa, yang kaya dengan padi dan emas. Setelah berhasil menghimpun kekuatan, Sanjaya kemudian melakukan ekspansi sampai mengalahkan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Sanjaya juga berperang dengan kerajaan Melayu, Kemir, Keling, termasuk juga Barus, Sriwijaya, dan Cina. Persoalannya adalah, siapakah raja yang dikalahkannya di Bali? Itulah misteri yang tak terjawab, sehingga bisa ditafsirkan yang berkuasa di Bali kala itu adalah seorang kepala desa yang dapat menaklukkan sejumlah desa lainnya. Misteri lainnya yang belum terungkap mengenai sejarah awal Bali kuno seperti yang disampaikan oleh Panji Tisna adalah bahasa yang digunakan dalam prasasti-prasasti di Bali setelah penaklukan itu, yakni tidak menyebutkan nama seorang raja dan tidak memakai bahasa Jawa kuno, melainkan Bali kuno. Persoalannya adalah, apakah Sanjaya sang penakluk itu ataupun para pengikutnya tidak bermukim di Bali? Apakah Sanjaya tidak menempatkan wakilnya di Bali? Apakah peradaban Jawa Hindu belum mempengaruhi orang Bali? Atau apakah Raja Sanjaya hanya memakai bahasa Sanskerta dalam surat-surat kenegaraan dan prasasti-prasastinya? Jawaban pertanyaan itu akan kami sampaikan pada bagian 5. Video ini diproduksi oleh TSP, Trisadana Putra Art and Science Writing, berdiri sejak 7 Januari tahun 2000. Konten kreator Nyoman Wijaya, video kreator dan narator Sri Lestari Riri, logo desainer Imade Gede Anadi.